Saya Fauzan Muhammad, mahasiswa Universitas Nasional dari FTKI jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan memaparkan tentang jawaban dari soal UTS dari mata kuliah Sistem Pendukung Cerdas dosen pembimbing, yaitu Ibu Dr. Fauziah SKM MMSI. Di sini terdapat 5 soal, di mana saya harus menjawab kelima soal ini. Langsung saja, mari kita jawab. Soal nomor 1. Buatlah sebuah tabel yang menjelaskan perbedaan antara sistem konvensional dengan sistem pakar. Di sini saya telah buat tabel antara perbedaan dari sistem konvensional dengan sistem pakar. Yang pertama, sistem konvensional informasinya dan pemrosesan biasanya terintegrasi pada suatu program. Namun pada sistem pakar, baris pengetahuan merupakan bagian terpisah dari mekanisme inferensi. Perbedaan yang kedua, sistem konvensional biasanya tidak menjelaskan mengapa suatu input data dibutuhkan atau bagaimana output dapat diperoleh. Namun pada sistem pakar sangat jelas, penjelasan merupakan bagian penting dari sistem pakar. Yang ketiga, sistem konvensional perubahan programnya sangat sulit. Namun pada sistem pakar pengubahan aturan dapat dilakukan dengan mudah. Sistem konvensional sistemnya hanya akan beroperasi jika sistem tersebut sudah lengkap. Namun pada sistem pakar, sistem dapat beroperasi hanya dengan beberapa aturan. Yang kelima, sistem konvensional eksekusi dilakukan dengan langkah demi langkah. Namun pada sistem pakar, eksekusi dilakukan pada keseluruhan basis pengetahuan. Yang keenam, sistem konvensional menggunakan data, namun sistem pakar menggunakan pengetahuan. Yang ketujuh, tujuan utama dari sistem konvensional adalah efisiensi, namun jika pada sistem pakar tujuannya adalah efektivitas. Jika dari kedua sistem ini saya disuruh memilih, maka saya akan memilih sistem pakar. Karena dalam hal ini, menurut pandangan saya, konsep teori kinerja berdasarkan knowledge atau pengetahuan yang dikumpulkan dari permasalahan yang spesifik dapat mengoptimalkan kinerja. Dalam hal pemecahan masalah, sistem pakar juga lebih diunggulkan karena seolah-olah memberikan konsultasi langsung. Soal yang nomor 2. Berikan penjelasan apakah ini masuk dalam kategori sistem pendukung cerdas dan apakah aplikasi yang telah diciptakan oleh manusia berkaitan dengan artificial intelligence robot seperti ini. Jika ada, berikan sebuah contoh aplikasi tersebut. Ya, di sini terdapat gambar Mark Zuckerberg yang sedang menunjukkan teknologinya yang bernama Jarvis. Teknologi Jarvis yang diciptakan oleh Mark Zuckerberg termasuk bagian dari kecerdasan buatan karena mampu menerapkan apa yang diperintahkan, seperti mengontrol berbagai perangkat rumah, perabotan, dan juga mampu merespon pertanyaan jika diajak berbicara. Teknologi Jarvis ini juga bisa mendeteksi perintah, apakah perintah layak untuk dilakukan atau tidak. Soal nomor 3. Dari penjelasan yang kalian berikan pada soal nomor 2, tuliskan pula kelebihan dan kelemahan dari sistem yang ada pada Jarvis robot asisten. Dalam segala hal di bidang apapun pasti terdapat kelemahan dan kelebihan. Kelebihan dari teknologi Jarvis ini adalah kelebihannya yang pertama, fasilitas voice recognition pada Jarvis sangat mempermudah user untuk berinteraksi, bahkan cukup dengan perintah suara. Kelebihan yang kedua, hologram, peripheral, dan gesture recognition mempermudah interaksi dengan sistem. Kelebihan yang ketiga,
Tampilan pada layar maupun holografik sangat membantu user untuk mengetahui informasi langsung dari sisi pandangan yang dihadapinya. Kelemahannya menurut saya juga ketiga, yaitu pengenalan suara membutuhkan beberapa perintah tegas seperti lafal, intonasi yang jelas agar dapat dipahami dengan baik oleh artis. Gesture recognition pada peripheral hologram input membutuhkan pengetahuan dari pengguna tentang model interaksi gesture yang tepat untuk berinteraksi dengan sistem sistem. Gerakan yang salah berpotensi menginterpretasikan dengan salah pula oleh artis. Yang ketiga, pengenalan suara membutuhkan beberapa perintah tegas seperti lafal dan intonasi yang jelas. All right, Jarvis, I'm taking off. Can you start the dishwasher, turn off the house, and let Priscilla know I'm on my way? You got it, Mark. Sure. I guess I'll just take a break from solving quantum gravity and wash some dishes, because that's definitely the best use of my time. I should be thinking about space-time dimensions. If I have to do one more mundane task. Oh, and Beast took a dump in the yard. Thanks, Jarvis. Soal nomor 4. Jadi gambar berikut ini berkaitan dengan konsep dasar kecerdasan representasi pengetahuan dan konsep sistem pakar. Jika dikaitkan dengan konsep kecerdasan, satu, maka lebih permanen, lebih mudah dipublikasi, dan juga lebih efektif. Jika dikaitkan dengan konsep representasi pengetahuan, maka dapat membuat objek dan relasi menjadi jelas. Jika dikaitkan dengan konsep sistem pakar, maka kemampuan menjelaskan dari mana asal sebuah solusi, menentukan menginterpretasikan cara-cara untuk mengatasi, dan juga mengatur tingkah laku suatu environment secara kompleks. Mari kita jawab soal nomor 5, yaitu soal yang terakhir. Pada film Iron Man, banyak sekali kecerdasan buatan yang dimunculkan pada teknologi yang digunakan. Berikan pendapat tentang teknologi dari asisten robot berikut ini dengan data processing, data robot functioning, mechanical controlling, hacking, dan lain-lain. Dengan input berupa suara dan display hologram, representasi pengetahuan dari proses sistem pendukung cerdas. Teknologi asisten robot pada film Iron Man mampu mengubah data menjadi sebuah pengetahuan dan juga mampu menjalankan perintah melalui instruksi suara maupun hologram. Teknologi ini apabila diterapkan dalam kehidupan keseharian manusia akan banyak membantu dan menjalankan segala aktivitas apabila dikembangkan, juga bisa merubah pola aktivitas manusia. Sekian pemaparan jawaban ujian tengah semester dari mata kuliah sistem pendukung cerdas. Apa yang telah saya paparkan semoga bisa memenuhi atas soal-soal yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Fauzia Eskom MMSI. Ya, dan juga saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga tetap semangat dalam kondisi yang masih dinaungi oleh pandemi COVID-19 ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu, dan jika berlalu, semoga kehidupan kita dapat mengambil hikmah apa yang terjadi pada COVID-19 ini. Karena apa yang diberikan oleh Tuhan, pasti semua itu ada hikmahnya. Maka ambil sisi positifnya dan yang negatif, jadikan pelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya apabila ada kata yang salah dan apabila ada mengucapkan kata-kata yang terbata-bata, maklum saya